Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bijak dalam berkata. Hubungan kita dengan sesama, suami, istri, anak, orang tua, atau bahkan dengan teman pelayanan, seringkali hancur, seringkali rusak, hanya karena kita tidak mampu menjaga kata-kata kita. Seringkali ketika orang berbuat salah kepada kita, kita mengatai mereka habis-habisan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati mereka, merobek perasaan mereka, mencabik-cabik perasaan mereka. Hubungan kita dan sesama, dengan rekan pelayanan, anak orang tua anak, suami istri, seringkali hancur hanya karena kita tidak mampu menjaga kata-kata kita. Saudara, seringkali ketika kita berada dalam keadaan yang sangat emosional, kita mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan orang lain, menyakiti dan melukai orang lain. Setelah orang lain terluka, tersakiti dan tercabik perasaannya, kita lalu datang dan meminta maaf. Maaf ya, saya orangnya seperti itu. Saya orangnya begitu kalau emosi. Tapi kalau selesai, ya selesai. Enak saja. Selesai untuk siapa? Selesai untuk kita, tapi tidak selesai untuk orang-orang yang menerima kata-kata kita. Seringkali dalam keadaan yang emosional, kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa kita kontrol. Padahal saudara, emosi itu bisa dikontrol. Emosi itu diberikan Tuhan untuk keindahan. Kita ini bukan binatang yang hanya menuruti emosi. Karena itu saudara, hati-hatilah mengeluarkan kata-kata, apalagi ketika kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat emosional. Alkitab sendiri mengatakan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Saudara, mengapa dikatakan anak panah dan bukan pedang? Karena pedang masih ditahan. Misalnya saudara, dua pendekar bertarung menggunakan pedang. Lalu suatu saat lawannya terdesak hebat. Dia siap untuk menikamkan pedang ke lawannya itu. Tetapi ada orang yang berteriak, jangan! Dia tidak jadi menikam pedang ke lawannya itu. Dan selamatlah lawannya itu. Pedang masih bisa ditahan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu seperti anak panah yang lepas dari busur. Anak panah ketika kita lepaskan dari busur, ketika kita membidik seseorang, maka anak panah itu tidak akan berhenti meluncur. Dia akan terus meluncur sekalipun kita menyesali. Dia hanya akan berhenti setelah dia menghantam sasaran, melukai, menyakiti, dan membinasakan orang lain, membuat orang lain tidak berarti. Karena itu saudara, jagalah kata-kata kita. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap suami, istri, terhadap rekan pelayanan. Apalagi ketika kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat emosional. Seringkali kata-kata kita menghancurkan orang lain, melukai, dan membuat perasaannya tercabik. Ayat kita tadi, kata-kata yang manis seperti sarang madu, obat bagi tulang. Saudara-saudara, pagi ini, bijaklah dalam berkata-kata. Bijaklah dalam mengeluarkan kata-kata ketika kita berada dalam keadaan yang sangat emosional. Pagi ini, para orang tua, anak-anak, rekan pelayanan, bijaklah dalam berkata-kata. Pagi ini, buang gosip, buang fitnah, buang caci maki. Dan engkau akan melihat pribadi yang berbeda dari rekan pelayanan, dari anak, orang tua, suami atau istri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar dari kitab Amsal, bagaimana kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, perkataan yang baik, itu seperti sarang, seperti madu dari sarang lebah, menguatkan bagi tulang. Tetapi kata-kata yang menghancurkan orang lain, membuat orang lain tidak berdaya, seringkali merusak hubungan kita. Biarlah kami belajar dari firman ini
dan kami menjadi bijak dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.